Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Afrila Paladio dari jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia. Saya kelompok 5 dengan materi benzena. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari benzena itu sendiri. Benzena adalah senyawa organik siklik yang berbentuk cincin dengan 6 atom karbon yang bergabung membentuk cincin segi 6. Benzena merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam industri kimia. Benzena ini juga digunakan sebagai prekursor dan sintetik berbagai bahan kimia lainnya. Dan struktur inti dari benzena dapat dilihat di slide ini. Rumus umum dari benzena. Senyawa benzena termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon aromatik. Dikatakan hidrokarbon aromatik karena benzena mempunyai aroma atau bau yang khas. Nah, rumus molekul dari benzena itu yaitu C6H6. Dalam struktur benzena terdapat ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap. Di benzena yaitu ikatan rangkap 2. Nah, selanjutnya yaitu deret homolog. Dalam reaksi oksidasi yang pertama, oksidasi sempurna terhadap alkil benzena menghasilkan asam benzoat. Kedua, terjadi perubahan gugus alkil rantai samping menjadi gugus karboksil atau COOH. Ketiga, oksidator yang digunakan K2C, Cr2O2 tambah H2SO4 atau dengan menggunakan KMNO4 tambah H2SO4. Dan yang terakhir yaitu bila rantai samping lebih dari satu atom C, maka diperoleh hasil asam benzoat CO2 dan H2O. Rumus-rumus molekul dan deret homolog tersebut adalah C6H6, C7H8, C8H10 dan seterusnya. Tata nama dari benzena. Nah, selanjutnya yaitu satu gugus fungsi. Tata nama dari benzena terbagi menjadi 3 yaitu satu gugus fungsi. Dalam satu gugus fungsi dengan cara yang pertama menggunakan nama substituen sebagai awal dan diikuti dengan nama benzena. Contohnya yaitu klorobenzena. Kloro adalah nama substituennya dan diikuti nama belakangnya benzena. Kedua, menggunakan gugus bervalensi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya metana kehilangan satu atom H menjadi metil dan alkana kehilangan satu atom H menjadi alkil. Nah, kalau benzena kehilangan satu atom H menjadi fenil atau C6H5 karena kehilangan satu atom H. Selanjutnya yaitu dua gugus fungsi. Dua gugus fungsi berbicara tentang dua gugus fungsi berarti kita akan memberikan nomor ke dalam struktur inti benzena seperti ini, posisi atau nomor dari benzena. Yang pertama itu posisi orto dalam 1, 2 atau ini, posisi meta 1, 3 dan posisi para 1, 4. Selanjutnya itu contoh dari dua gugus fungsi seperti ini. Kita akan tentukan urutan prioritas dari senyawa atau unsur di sini, senyawa. COOH dan OH yang paling tinggi yaitu COOH, maka COOH diberikan nomor 1 dan OH2 dan seterusnya. Jadi namanya menjadi asam 2-hidroksi benzoat, atau jika diberikan nama orto, meta, dan para itu bisa asam orto hidroksi benzoat. Orto, para, dan meta bisa disingkat orto O kecil, para P kecil, dan meta M kecil. Nah, selanjutnya contoh kedua dari dua gugus fungsi ini. Ini berarti tentukan urutan prioritas dari yang terkuat sampai yang terlemah, OH dan NO2. Kita tentukan skala urutan prioritas dari dari yang terkuat sampai yang terlemah. NO2 dan OH yang terkuat adalah OH, berarti OH kita
sebut sebagai nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan NO2 menjadi nomor 4. Jadi namanya menjadi 4 nitrofenol atau P atau para nitrofenol. Bisa juga jika diberi nomor menjadi 1 hidroksi 4 nitrobenzena. Selanjutnya yaitu 3 gugus fungsi. Tiga gugus fungsi ini dinyatakan dengan fungsi seperti ini. Seperti tadi kita tentukan nomor dari asam yang terkuat serta NH2 dan Cl, yaitu yang terkuat yaitu NH2. Maka NH2 diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa juga kita balik, karena di sisi-sisi di sini itu sama Cl. Nah, namanya menjadi 3,5 dikloroanilina. Anilina karena di sini NH2. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurfita Abdullah. Saya dari Prodi Kimia kelas A. Di kelas saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang isomer benzena, sifat fisika benzena, dan reaksi-reaksi kimianya. Yang pertama, isomer benzena. Isomer benzena itu struktur benzena yang lebih tepat memang telah ditentukan. Akan tetapi rumus kimia C6H6 memberikan kemungkinan lain untuk senyawa kimia. Senyawa kimia lainnya yang memiliki rumus C6H6 dikenal sebagai isomer benzena. Kemudian sifat fisika benzena. Pertama, benzena merupakan senyawa yang tidak berwarna. Benzena berwujud cair pada suhu ruangan 20 derajat Celcius. Titik didih benzena 80,10 derajat Celcius. Titik leleh benzena min 5,5 derajat Celcius. Densitas benzena 0,88. Benzena memiliki bau yang khas, mudah menguap, dan benzena tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Benzena merupakan cairan yang mudah terbakar. Dan reaksi-reaksi kimianya, yang pertama, halogensi. Benzena bereaksi dengan halogen seperti Cl2 dan Br2 dengan bantuan katalis Bc3, halida, FeCl3 atau FeBr3 membentuk senyawa halobenzena. Yang kedua, nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalis asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Yang ketiga, sulfonasi. Benzena bereaksi dengan SO3 dalam asam sulfat pekat bila dipanaskan membentuk asam benzena sulfonat. Yang keempat, alkilasi Finkelkraft, yaitu benzena bereaksi dengan alkil halida dengan bantuan katalis aluminium klorida AlCl2 membentuk alkil benzena. Saya Sri Usiska pertama akan melanjutkan materi yaitu pembuatan benzena, sumber dan kegunaan benzena. Yang pertama, pembuatan benzena. Nah, untuk pembuatan benzena terdapat tahap pertama yaitu memasukkan natrium benzoat kering dengan natrium hidroksida berlebih. Yang kedua, mereduksi fenol dengan logam seng. Yang ketiga, mereaksikan asam benzena sulfonat dengan uap air. Yang keempat, polimerisasi etuna atau asetilen. Tahap pertama itu memasukkan natrium benzoat kering dengan natrium hidroksida berlebih. Reaksinya seperti berikut. Pada reaksi ini, natrium benzoat dipanaskan dengan NaOH menghasilkan benzena dan melepaskan Na2CO3. Yang kedua, mereduksi fenol dengan logam seng. Bila uap fenol dilewatkan pada logam seng yang panas, maka akan terbentuk benzena. Reaksinya seperti berikut. Pada reaksi ini, fenol dipanaskan dengan Cn menghasilkan benzena dan melepaskan JNO. Yang ketiga yaitu mereaksikan asam benzena sulfonat dengan uap air. Reaksinya seperti berikut.
Pada sini, asam benzena sulfonat direaksikan dengan H2O atau uap air dan menghasilkan benzena dan melepaskan H2SO4. Yang tahap terakhir itu yang keempat. Ini beda karena pada pembuatan benzena pertama, kedua, dan ketiga bahan bakunya itu turunan benzena yang tersubstitusi. Dan yang terakhir, tahapnya beda karena bahan dasarnya dari etuna. Polimerisasi etuna atau asetilena itu dengan cara mengalirkan gas asetilena ke dalam tabung yang pada temperatur 650 derajat Celcius dengan katalis FeSiCr. Pada tahap ini terdapat 3 molekul etuna yang dialirkan dengan katalis FeSiCr menghasilkan benzena. Berikut sumber benzena. Sumber benzena terutama berasal dari penguapan bensin sebesar 1-5%. Benzena juga terdapat di pembuatan mesin otomobil, rokok sigaret, dan asap dari proses pembakaran. Pada suhu kamar, benzena berwujud cair, tidak berwarna, dan mempunyai titik didih 0 derajat Celcius. Benzena mudah menguap dan terbakar. Antara kegunaan benzena. Yang pertama, benzena digunakan sebagai pelarut dan juga bahan sintesis berbagai senyawa turunan benzena seperti stirena dan lain-lain. Yang kedua, fenol bersifat asam lemah dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan. Fenol juga dapat digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan oleh karena sifatnya dapat mendenaturasi protein. Yang ketiga, toluena digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan asam benzoat, bahan peledak, TNT, dan lain-lain. Yang keempat, asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Yang kelima, anilina yaitu digunakan untuk membuat zat pewarna diazo. Yang terakhir, asam salisylat digunakan untuk membuat aspirin, perasa, minyak wangi, bedak, salep anti jamur, dan sampo. Baik, itulah presentasi dari